Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, agar kiranya Tuhan menolong kita mengerti apa yang difirmankannya, dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kembali kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Melanjutkan pembacaan kami dari kitab Kejadian. Tuhan tolong supaya hamba-Mu menyampaikan dan mengulasnya dengan benar, dan kami yang mendengarkan mendapatkan pengertian dengan tepat, sehingga kami menjadi pelaku firman. Berilah kepada kami, ya Roh Kudus, pencerahan dan hikmat-Mu, dan kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Allah, kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Dia juga menyediakan makan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubeli dia dengan gandum dan anggur, kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari padangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpannya di dalam hati, dan melakukan perintahnya. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa Esau tidak menerima berkat yang istimewa. Ishak tidak memiliki berkat yang istimewa lagi. Dan berkat yang istimewa memang hanya satu dan satu-satunya. Esau mendesak agar Ishak memberkatinya. Tetapi apa yang mau dikata? Memang demikianlah Tuhan menyatakan cara dan jalannya. Memang kita tidak menyetujui tipu daya, dan kita tidak suka dengan orang yang menipu diri kita. Tetapi kadang-kadang kita menyadari secara negasi, Tuhan juga bisa memakai hal-hal buruk, bukan untuk kepentingan keburukan atau kejahatan, tetapi untuk penggenapan rancangannya. Apabila dengan cara yang tidak wajar itu, yang tidak pantas itu, Yakub mendapatkan berkat istimewa, berkat kesulungan, bukan berarti di situ Yakub tidak berdosa. Ia tetap berdosa, bersalah kepada Tuhan, bersalah kepada ayahnya, bersalah kepada kakaknya, tetapi tetap apa yang dijanjikan Tuhan, dinyatakan Tuhan, diberikan Tuhan kepada Yakub tidak pernah kembali atau ditolak atau dibatalkan. Itu akan turun kepadanya untuk selamanya. Esau memang sudah berupaya mencari binatang, menemukan hasil buruan, mengelolanya, dan seperti biasanya dia melakukannya dengan baik.
tetapi ia melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan berkat. Sama seperti Yakub. Perbedaannya, Ishak sudah memberkati Yakub. Esau tidak menerima berkat istimewa itu dan ia hanya kebalikan apa yang diperoleh oleh Esau. Kesalungannya sudah tidak ada, berkat istimewa sudah tidak ada, lalu apa yang dia miliki sekarang? Ya, dia jauh dari tanah yang gemuk, dia jauh dari berkat dari langit, dia hidup dengan pedang perang, dia menjadi hamba, tetapi ada caranya untuk mengubah kalau ia mau berusaha berjuang untuk melakukan perubahan, transformasi. Kita tidak lebih daripada Esau. Kita juga adalah orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Kita seringkali mengerjakan pekerjaan di tanah-tanah yang bukan gemuk. Kita mungkin saja mendapatkan sesuatu dengan menggunakan perang, pedang, senjata, ataupun kelaliman. Walaupun itu kita sadar bahwa itu kejahatan. Kalau kita mau tinggalkan itu, kita mau buang hal buruk itu, Tuhan akan menyatakan cinta kasih-Nya. Kita berusaha. Tetapi soal keselamatan bukan usaha kita. Di sini, Ishak tidak mengatakan kepada Esau bahwa Esau, engkau akan mendapatkan keselamatan, engkau akan mendapatkan berkat istimewa sama seperti Yakub kalau engkau berusaha. Tidak demikian. Ishak mengatakan kepada Esau, engkau akan mendapatkan yang sepantasnya engkau berusaha. Ini bukan berbicara tentang keselamatan, ini bukan berbicara tentang upaya Esau mendapatkan berkat istimewa, karena berkat istimewa itu anugerah. Tak pantas Yakub mendapatkan berkat istimewa. Apalagi caranya yang menipu itu. Tak layak Yakub mendapatkan warisan covenant Tuhan dan Abraham, Tuhan dan Ishak. Tak layak. Tetapi karena anugerah yang menyebabkan ia dilayakkan, diperkenan mendapatkan itu. Berbeda dengan Esau, Esau memang ingin dengan usahanya sendiri dia diberkati. Berbeda dengan Esau, Esau ingin supaya ada pembaharuan dan perubahan dalam hidupnya. Itu bisa jadi berkat, tapi bukan berkat istimewa, tapi berkat umum, sama seperti orang-orang yang tidak percaya di seluruh dunia. Dari pemahaman ini kita belajar bahwa secara konstruktif kita melihat bahwa Tuhan mampu mengubah yang buruk dan menjadikan yang buruk untuk dijadikan teman sekerjanya dalam rancangan keselamatan yang dia sudah tetapkan. Sebaliknya Tuhan juga ingin memberikan berkat kepada orang-orang di seluruh dunia secara umum, berkat-berkat umum. Tetapi persoalan keselamatan, covenant, perjanjian, itu adalah persoalan anugerah spesial dari Tuhan, istimewa dari Tuhan. Bukan karena usahaku, bukan karena aku layak, bukan karena aku mampu, sehingga aku menerima berkat istimewa. Tidak demikian. Tetapi bukan karena sengaja saya mencari sesuatu yang buruk, yang lemah, yang jahat, sehingga supaya aku bisa mendapatkan berkat istimewa, karena ketidaklayakanku. Tidak demikian juga. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan memberi sesuai dengan kehendaknya. Memang Esau mendengar kalimat Ishak yang sangat mengagetkan Ishak, dan juga sangat mengagetkan Esau tentunya. Karena Ishak bilang, wah, berarti yang kasih makan, yang kuberkati bukan Esau. Kan itu mengagetkan setelah Esau datang. Tetapi sekaligus saat yang sama Esau juga kaget. Oh, berarti tidak ada berkat istimewa lagi, maka ia minta, Bapak, berilah berkat itu. Tetapi Ishak mengatakan kepada Esau di ayat 37, telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Persis seperti yang Tuhan katakan kepada Ribka saat ia melahirkan Esau dan Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, apa pelajaran kita pada poin ini? Yang pertama, di dalam sejarah keselamatan, kita akan menemukan kisah-kisah yang paradoks, bahkan yang sangat tidak masuk akal, bahkan yang tidak pantas, tetapi Tuhan mau pakai orang-orang berdosa untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, dan menyelamatkan umatnya. Itu yang pertama. Sadarilah kita pun adalah orang-orang berdosa, tidak lebih baik dari Yakub dan tidak lebih baik dari Esau.
Kita sama-sama orang berdosa kepada Tuhan, suka tipu-tipu, tetapi anugerah Tuhan yang mengubah kita, memperbaharui kita, dan memberikan kita hidup yang dibaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga didorong, dituntun, diarahkan untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan siapapun yang mungkin pernah kita sakiti, kita lukai, bahkan kita tipu. Orang tua, kakak, adik, siapapun. Kita dididik, dilatih, dibimbing oleh Roh Kudus untuk kita menyatakan karakter Kristus, dan kita seharusnya hidup di dalam pengampunan dan mengampuni. Yang ketiga, marilah kita berjuang, berupaya, berusaha untuk mengelola bumi, untuk mendapatkan hasil, dan jadikanlah itu sarana untuk menjadi saluran berkat. Dan Tuhan akan memberkati kita kalau kita bekerja keras dan berupaya. Jangan kita kalah dengan alam, dengan lingkungan. Kita harus menaklukkan lingkungan alam ini, dan kita harus berkata semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi renungan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk kita terus bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam ini, dan pada siang ini, dan pada pagi ini, dan pada hari ini, Engkau telah memberkati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami mengerti rencana kehendak-Mu di tengah ketidakberdayaan dan ketidaklayakan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong kami untuk kami terus bekerja, berkarya, sekalipun sulit, untuk boleh terus mengandalkan-Mu, menikmati hidup yang sejahtera di dalam. Terima kasih, berkati setiap yang mendengarkan video ini, beri damai sejahtera dan pertolongan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.